Ya memang kondisinya masih juga banyak masyarakat yang bandel lah ya, Vi, dapat dikatakan seperti itu untuk tidak dengan mengikuti, ragam maksud dan tujuan tadi. ya, yang dengan tidak mengikuti PSBB ataupun larangan mudik yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu seniman dan juga aktivis yang kalau saya lihat di Instagramnya ini juga agak kesel nih. Agak kesel aktif ya, agak kesel kenapa banyak juga masyarakat yang kok nggak mau nurut gitu ya. Ini sudah ada Mbak Melanie Subono. Mbak Melanie Subono, selamat pagi. Selamat pagi. Waduh, seniman sekaligus aktivis. Kesel. Belum apa-apa udah ngomong kesel aku tuh. Mbak, ini nggak mancing sih Mbak, cuman biar masyarakat tahu aja gitu ya. Izin ya Mbak ya, ada unggahan Mbak Mel. Kalimatnya begini Mbak, kalian makhluk yang paling jahat untuk keluarga lo sendiri yang lo hurufnya besar nih, nggak sayangi. Ini maksudnya apa Mbak? Gini, mungkin gue kasih contoh aja. Gue 1,5 bulan belum ketemu keluarga gue. Walaupun gue hidup hanya 10 menit dari bokap. Adik gue, bokap, sudah 1,5 bulan tidak ketemu cucunya, kecuali di pagar jauh-jauhan. Walaupun mereka tinggal hanya 2-3 menit away dari satu sama lain. Why? Karena mereka sayang satu sama lain. Karena mereka tidak mau saling menularkan, karena kita tahu bahwa orang yang bahkan pembawa virus corona ini bisa kalau dites negatif. Intinya kita tidak mau menyebarkan dan tidak mau, kita nggak bisa ngomong sayang sama satu orang. Maksain, saya tuh sayang sama dia makanya kangen ketemu, tapi sama aja kayak, oke, gue sumpahin lo mati dikit lagi nih ya, gue bawain virus. Kalau orang masih memaksa untuk itu, menurut, kemarin emang aku geram banget sih gitu. Ya lo nggak sayang sama keluarga lo. Aku tahu gitu orang Indonesia ini pasti di rumah lagi ada yang akal-akalan. Gue denger nih temen gue kemarin lewat sini nggak keperiksa nih, atau cari-cari rute atau sewa-sewa mobil apa. Iya gitu. Lo pikir itu lucu gitu? Ini bukan sekedar ya gue berhasil nonton konsernya ini nggak pakai tiket ya gue. This is not as funny as that gitu. Paham nggak sih seriusnya ini tuh kayak apa? Sebenarnya masyarakat yang nggak paham atau masyarakatnya bodoh amat Mbak? Kalau Mbak Mel melihat kita kita adalah kombinasi dengan petugas yang tidak tegas. Kita nggak pernah tegas. Ini tindakan tegas, ini tindakan ini udah diutak-utak dari 1,5 bulan yang lalu kan. Mau diutak-utak ya Mbak ya istilahnya ya. Iya kan? Iya kan nggak jadi kan. Karantina wilayah lah, PSBB lah, ini apa. Akhirnya 1,5 bulan setelah ODP 160.000 dan positif hampir 10.000. Akhirnya diambillah keputusan. Coba dari awal kan angkanya nggak segini. Tapi kita juga punya mentalitas yang gini deh, nggak usah kita ngomong COVID gitu ya. Betapa sering kita lihat di jalan setiap hari. Orang naik motor, bawa anak, pegang handphone, helm tuh dibawa tapi dipegang. Iya kan, sesederhana itu gitu. Kenapa nggak dipakai? Polisi ntar depan sana, polisi juga nggak nangkep. Lo nggak nemu poinnya bahwa itu untuk kepala lo. Sesederhana itu kan gitu. Jadi emang kita keseringan, lolos tuh gue dari itu nggak apa-apa tuh. Aku tahu nanti akan banyak orang yang bangga gitu balik. Enggak tuh, gue kemarin nggak ketahuan tuh, saudara gue nggak ada yang kena kok. Ya, tapi kan mencegah kan lebih baik kan Mbak ya gitu ya. Iya makanya aku bilang, kalau sampai itu terjadi, jangan bangga, tapi bersyukur keluarga lo masih hidup didatengin sama lo. Gitu. Kesel kan? Mbak, saya khawatir Mbak Melanie jadi emosi pagi-pagi gitu loh. Abis gue gini loh, gue tuh cuma 2 menit dari bapak gue tinggal gitu. Iya Mbak, kita bisa ngerti Mbak. Saya pun juga kok Mbak. Iya, terus kita tiap hari coba ngebantu orang supaya sehat dengan sembako ini itu. Kok yang ngeyel banget Mbak gitu. Mel, tapi kan sekarang ini ya, kalau kita lihat kan pemerintah sudah cukup ketat nih, tidak ada penerbangan, akhirnya, seperti biasa, tidak ada kereta. Akhirnya ada label akhirnya gitu ya. Iya, setelah 1,5 bulan ya. Tapi berarti Mbak Mel melihat ada sisi positif yang memungkinkan ini juga bisa memutus mata rantai begitu COVID-19. Kalau gini, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Ya. Harus bersama dengan masyarakat. Ini kita udah nggak bisa. Kalau nggak salah di postingan kemarin aku juga nulis deh. Kalau sampai ada follower gue yang tetap maksa apa sih gue tulis gitu, maksa untuk besok-besok kalau gue ada gerakan yang anti pemerintah atau kita protes kebijakan apapun itu, jangan pernah ikut gue. Karena tindakan kita sama aja sama seperti mereka yang korup terhadap hukum, nggak nurut sama pemerintah. Mbak Mel, berusaha untuk ini sih menjiwai ya maksud dari pernyataan atau unggahan itu gitu. Tadi kita ngobrol nih sama Sekda Brebes Mbak Mel. Ya, saya yakin Mbak Mel juga pasti ngikutin kan tadi kan. Angkanya gede Mbak gitu loh. Kalau saya jadi Sekda saya stres itu. Angkanya gede banget. 80.000. 80.000 Mbak yang masuk dari luar Brebes di pandemi COVID dan melonjaknya itu emang dua hari terakhir gitu, 2 hari terakhir.
Memang dan apa namanya, bukan cuma itu loh, gue ngeliat di beberapa TV dan news, mereka pun masuk jadi ada beberapa daerah yang akhirnya oke, tapi lo ada karantina dulu ya, mandiri ya. Itu orang pun ngamuk di karantina, nggak mau kabur. Maksud gue, aduh gimana ya? Ya itu maksud pertanyaan saya, minta komentar Mbak Mel. Kan tujuannya kan mau pulang ya, mau ketemu keluarga. Tapi kan harus ada 14 hari dulu, misalnya kayak di Banyumas. Itu gedung even 14 hari kan sebenarnya kita tidak tahu patokannya dari apa. Kemarin bokap sama adik gue sama-sama cek COVID. Puji Tuhan negatif. Tapi terus disuruh cek yang berikutnya. Terus bokap tuh sadar di situ. Oh, bukan berarti besok tuh bisa ketemu cucu ya. Karena kan bisa aja 5 hari dari sekarang atau terpaparnya baru 3 hari sebelum cek. Ya of course dicek itu masih negatif. Masa inkubasinya ya. Intinya diam di rumah. Lo memang pengen ketemu keluarga lo. Gue setengah mati pengen ketemu keluarga gue, deket banget ini gitu. Kangennya dari ubun-ubun nih Mbak. Asli, tapi gue nggak pengen ngubur mereka. Mbak Mel, ini kan kemarin juga sempat isolasi diri ya setelah pulang dari wilayah epicentrum ya, Spanyol ya. Ini dengan kesadaran sendiri kan ya. Apa yang dilakukan? Mungkin kan banyak juga pemudik atau orang-orang yang pulang ke kampung halamannya. Gue harus ngapain nih di kampung nih, isolasi itu gimana sih? Tambahan sedikit Mbak Bel, tambahan sedikit. Kalau saya membaca juga dari pengakuan-pengakuan mereka yang memutuskan untuk pulang kampung, ya karena ketersediaan mereka sudah menipis nih, sini, gitu loh. Artinya budget, asupan dan lain sebagainya Mbak. Paham. Sama aja sepaham gue tuh kalau misalnya di Jakarta susah social distancing, ya gimana rumah ke rumah cuma 30 cm jaraknya. Gue paham gitu, untuk nggak keluar rumah lah, dia pekerja harian mau makan apa, paham. Tapi gini, urgency itu kan juga ada levelnya ya. Se-urgent apa sih? Bisakah? Oke, keluarga gue bisa makan di sana sih. Bisakah meminta mereka ngirimin uang? Misalnya. Sekarang kan juga ada pemerintah kan, ya konon mereka bisa mendaftarkan akan ada bantuan sosial, ada ini itu apa segala macam. Oke. Kalau lo mesti pulanglah sendiri. Pulang daripada lo bawain oleh-oleh. Apa kalau benar-benar melindungi diri lo seharusnya. Sekarang gue tanya, lo pulang hari ini atau minggu depan, ya udah lebaran lo tuh di karantina, nggak ketemu keluarga juga kan jadinya gitu. Jadi sebenarnya mesti bikin kolom plus minus sih. Oke, kalau gue pulang kerugiannya ini. Sekarang harus dengan mobil pribadi. Akhirnya kan dia nyewa lebih mahal kan. Coba dihitung kalau duit itu gue pakai bertahan di Jakarta gitu loh maksud gue. Soalnya ada apa ya, ibarat orang Indonesia ini orang mangan yang penting ngumpul gitu ya. Jadi yang penting ngumpul aja sama keluarga di kampung gitu. Iya, tapi sekarang kan juga udah nggak bisa. Gue senang sih kemarin ada aturan, akhirnya ada tindak tegas, ada denda yang 100 juta atau kurungan. Kurung aja, orang kita memang ya elah pakai helm aja nggak bisa. Oke. Padahal helmnya ditenteng itu loh. Gue bingung. Mbak, mungkin gini Mbak, alangkah mungkin bisa dikatakan berhasil gitu, bila mana memang ada larangan mudik, tapi yang dibarengi dengan langsung komitmen konkret diberikan semacam kayak liquid fund gitu ya kali ya Mbak ya, agar mereka bisa sustain lagi hidup mereka gitu loh. Sebenarnya gini, masing-masing harus menjalankan tugas masing-masing. Kayak gue mungkin pekerja sosial mengerjakan ini. Masyarakat nurut, lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Pemerintah semua janji kalian karena belum semuanya turun. Itu karena kita bekerja di lapangan setiap hari ya. Penuhi janji kalian. Kerjasama, saya rasa masyarakat juga akan senang kok bekerja sama dengan itu. Tapi masyarakat juga ingat peran kalian tuh gede banget. Lo tidak berhak menuntut pemerintah harus gini, kalian tuh harus, terus lo juga nggak mau ikut. Intinya ini bisa selesai cuman kalau semua pihak kerjasama dan semua stakeholder ya. Ya, semua stakeholder kerjasama serentak dan kerjain apa yang sudah mereka janjikan menjadi tugas mereka. Pengen tahu dong, tadi ada sedikit kalimat yang disampaikan. Saya juga orang lapangan. Apa yang dilakukan Mbak Mel mengenai hal ini? Sampai hari ini kita sudah ada hampir hampir 11.000 sembako dewasa kita berikan dari awal terjadinya COVID ini minggu ke-6. Kita juga membagi sembako anak. Kita bekerja di beberapa panti. Kita sudah bekerja. Kita sampai hari ini membagikan masker sih 80.000. Sanitizer kita bekerja dengan klinik. Hari ini pengiriman terakhir untuk sembako dan masker keluar ke Sumatera. Jadi dari Aceh sampai Papua kita berjalan sih. Dan bukan cuma itu, jadi kita ada hari-harinya bekerja dengan ternak atau street feeding juga animals. Karena kan banyak orang tidak bisa menghidupi ternaknya lagi kan.
tuh dengan ternak. Terus ada hari lain kita bekerja sama panti, hari lain khusus anak, kita isinya sembako anak tuh, vitamin anak, pampers, masker anak, dan segala macam. Itu berjalan. Mbak Mel, sedikit dong kalau kendala yang ditemui di lapangan, karena kita selama ini tahu nih, kayaknya penyebaran bantuan ini agak sulit, tidak begitu merata, tidak begitu maksimal. Kalau Mbak Mel kan sudah lihat di lapangan, apa yang biasanya menjadi halangan gitu? Petugas tengah, apa yang nyebutnya, pejabat setempat. Kemarin ada beberapa petugas Rumah Harapan yang akhirnya bisa ngambil sembakonya yang harusnya gratis. Dia harus ngasih insentif sukarela. Nggak bisa diambil gratis. Itu ada. Ada juga pendataan yang tidak benar. Ada juga yang isinya udah bisa belang bonteng tuh. Ada juga memang orang-orang yang datang ke Jakarta tanpa KK, tanpa surat kerja, tanpa apapun, sehingga pendataan balik lagi. Nggak cuma pemerintah yang salah atau korup. KTP juga nggak rajin kan mendata. Kenapa sih lo selama ini nggak ingin KTP? Nggak ketahuan juga. Nah akhirnya data yang berantakan itu mempersulit diri lo kan saat-saat seperti ini. Baik, jadi ini menyadarkan kita semua ya, Vi ya. Sebenarnya apa? Ring a bell ya Mbak ya, ring a bell ya. Ya banget. Oke, sukses buat Melanie Subono. Thank you. Terus jaga kesehatan. Agak lega ya Mel. kayaknya ya pagi ini ya. Tetap jaga kesehatan ya, karena kan ini terus mengirimkan bantuan ke seluruh Indonesia. Ya, amin. Terima kasih mewakili masyarakat Indonesia. Selamat pagi Mbak.